Timnas U17 kembali melanjutkan sisa laga fase grup Piala Asia 2025 melawan Afghanistan. Orang tua Muhammad Zahabi Gholi berharap anaknya bisa mencetak gol untuk memberikan kemenangan bagi timnas. Jelang pertandingan lawan Afghanistan, ayah Zahabi Gholi kembali mengenang prestasi sang anak. Beberapa penghargaan yang pernah diraih Gholi terlihat dirapikan. Ayah Gholi Muhammad mengatakan kemenangan di pertandingan kedua Piala Asia melawan Yaman dengan skor 4-1 disambut gembira keluarga. Keluarga berharap Gholi bisa kembali mencetak gol. Ini kan pertandingan ketiga ya, saya kasih motivasinya. Mungkin kan ini kemungkinan besar katanya kata Coach Nova ada rotasi pemain. Ya kalau saya kasih motivasi, kalau dia berkesempatan dimainkan dalam pertandingan nanti malam ya main yang bagus, maksimal. Intinya jangan pernah anggap enteng lawan. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto meminta para pemain tetap fokus menghadapi Afghanistan di sisa laga fase grup Piala Asia. Nova menegaskan pemain harus fokus tanpa dibebani menjadi juara grup atau bahkan ke final. Nova mengingatkan seluruh pemain untuk fokus setiap pertandingan yang dijalani. Yang pasti setelah kita bersyukur ya kita bisa lolos ke Piala Dunia, dan sekarang sama seperti dari awal kita datang di sini, saya minta pemain tetap fokus dari game per gamenya ya. Kita tidak mau melihat apakah kita lolos Piala Dunia atau kalau kita sudah lolos Piala Dunia apakah kita harus juara grup atau kita harus ke final, itu tidak terlalu saya pikirkan ya. Tapi saya selalu sampaikan ke pemain, saya minta fokus pemain adalah game per game, dan terdekat kita akan lawan Afghanistan, dan saya minta semua pemain siapkan dan fokus di pertandingan Afghanistan, dan kita akan pikirkan nanti siapa lawan kita nanti di perempat final. Di Bojonegoro, Jawa Timur, jelang laga Timnas U17 lawan Afghanistan, keluarga pemain Timnas Fadly Alberto siapkan tempat untuk nonton bareng dengan menggunakan layar lebar. Berkaca pada hasil kemenangan lawan Yaman, keluarga Fadly Alberto optimistis Indonesia akan memenangkan pertandingan lawan Afghanistan. Masyarakat luar biasa, sehingga malam ini minta dibuatkan live nonton bareng bersama masyarakat, karena berharap memang tim kita ini menjadi tim yang luar biasa, sehingga hari ini support dari masyarakat untuk nanti berduyun-duyun mau mengadakan nonton nobar bersama-sama. Pendukung Timnas U17 di Arab Saudi mempersiapkan atribut untuk mendukung Timnas U17 lawan Afghanistan. Sama dengan pertandingan sebelumnya, atribut dan juga bendera Indonesia ini disiapkan untuk membakar semangat Garuda Muda yang kini kokoh di puncak klasmen Grup C Piala Asia. Persiapan dukung Timnas U17 ASEAN. Ya, saudara, ini adalah bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Garuda Saudi Arabia yang merupakan warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Mereka mempersiapkan spanduk dan juga atribut untuk mendukung Timnas U17 di sisa laga fase grup Piala Asia 2025. Pertandingan akan digelar sekitar 2 jam lagi kick off untuk babak pertama, dan sebetulnya Indonesia sudah kokoh di puncak klasmen. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Nova, bahwa para pemain harus tetap fokus di setiap laganya. Dan bagaimana kondisi terkini jelang pertandingan Timnas U17 lawan Afghanistan? Kami ajak Anda langsung ke Jeddah, Arab Saudi. Ada koordinator Garuda Saudi wilayah Jeddah, Bakhtiar Ramadan. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Mas Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di Indonesia. Baik, bagaimana kondisi di sana? Tampaknya para supporter sudah siap dengan atribut di belakang Anda ya? Ya, iya Pak. Jadi untuk saat ini stadion masih belum dibuka, jadi kita masih menunggu di luar, dan sudah ada beberapa teman-teman dari supporter siap, masih bersiap untuk menunggu pintu dibuka. Itu mereka dari mana saja? Apakah tidak hanya dari Arab Saudi yang akan nonton hari ini?
Mas Ramadan? Rata-rata teman-teman yang sudah berada di sini adalah teman-teman yang stay di sini Pak, yang tinggal di Jeddah Arab Saudi. Ada juga teman-teman yang kemarin berangkat dari Riyadh. Oke. Jadi bagaimana melihat perjuangan Garuda Muda di sana, kawan-kawan Garuda Saudi ini? Piala Dunia lolos, sekarang puncak klasmen grup C, Mas Ramadan. Maaf, bisa diulangi Pak? Iya, bagaimana kawan-kawan Garuda Saudi melihat perjuangan Garuda Muda sejauh ini? Lolos ke Piala Dunia, kemudian puncak klasmen di grup C juga, Mas Ramadan. Ya, alhamdulillah teman-teman sangat antusias ya. Animo di sini sangat tinggi. Jadi mulai dari pertandingan pertama pun dari tiket yang disediakan oleh panitia semuanya habis terjual. Dan begitu juga hari ini tiket sudah terjual habis. Bahkan teman-teman ada yang sampai harus membeli tiket dari tribun Afghanistan agar bisa masuk seperti itu. Artinya ini stadion akan dimerahkan. Ini ngomong-ngomong yang di belakang atribut yang dibawa apa saja yang disiapkan oleh Garuda Saudi, Mas Ramadan? Boleh sambil didekatkan, tidak apa-apa. Kami dari Indonesia ingin mendengarkan yel-yelnya juga, Mas Ramadan, silakan. Iya baik, ini ada spanduk Indonesia, Garuda Saudi Arabia. Kemudian kita menyiapkan ada large flag, bendera merah putih ya. Seperti itu. Semangatnya masih membara di sana. Mereka tentu memberikan dukungan, Mas Ramadan, untuk Garuda Muda. Karena kalau sekarang kagok harus sampai juara tampaknya harapan kita ya. Iya. Bagaimana sih melihat pertandingan di hari ini, Mas Ramadan? Ya kami sangat optimis Pak. Jadi dari pertandingan sebelumnya setelah melawan Korea dan Yaman, dari perkiraan pertandingan yang telah berlalu antara Afghanistan melawan Korea dan Afghanistan melawan Yaman yang belum pernah sama sekali mendapat kemenangan, dan hari ini kami sangat optimis timnas Indonesia akan meraih kemenangan, insya Allah bismillah. Kami yakin akan meraih kemenangan. Ini yang juga masih menjadi misteri calon lawan timnas U17 nanti di babak 8 besar. Bagaimana sih di sana persaingannya, Mas Ramadan? Iya. Jadi untuk babak 8 besar di kuarter final kemungkinan kita akan bertemu dengan lawan dari grup D, di mana di sana ada Korea Utara, ada juga Tajikistan dan Oman. Di mana grup tersebut masih sangat ketat ya, masih sangat ketat. Jadi tergantung dari pertandingan terakhir, masih tergantung pertandingan terakhir. Bisa jadi Korea Utara yang menjadi juara grup, tapi juga bisa jadi Tajikistan ataupun Oman yang menjadi calon lawan timnas Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, tapi siapapun lawan timnas Indonesia, lawan Garuda Muda, bagaimana dukungan dari Garuda Saudi? Ya, kita siap bagaimanapun. Bahkan kemarin ketika sudah dinyatakan kita lolos babak quarter final, 1 hari setelahnya tiket sudah habis terjual, Pak. Jadi meskipun kita belum tahu siapa calon lawan kita, tapi tiket sudah habis terjual. Nah itu yang beritanya juga tersebar di Indonesia. Belum tahu lawan tapi tiket 8 besar sudah habis terjual. Bagaimana sebetulnya ngelihat di sana Garuda Muda? Apakah juga sempat berinteraksi melihat Garuda Muda di hotel misalkan, Mas Ramadan, atau bagaimana sih pemberitaan di Arab Saudi performa Indonesia ini? Ya, jadi setelah pertandingan teman-teman Garuda Muda timnas U17 mereka selalu menyempatkan diri untuk menemui kami supporter di pinggir lapangan. Terakhir kemarin kami juga bernyanyi bersama dengan para pemain dan supporter, menyanyikan lagu Tanah Airku. Kemudian untuk saat ini sementara di hotel, kami tidak melakukan interaksi karena memang menjadi aturan dari tim staf pelatih ya, agar pemain tetap fokus untuk menyiapkan pertandingan seperti itu, Pak.
Itu biasanya gate sekarang masih ditutup kan? Biasanya dibuka berapa jam jelang pertandingan biasanya, Mas Ramadan? Kurang lebih 1 jam atau 2 jam belum pertandingan, Pak. Oh, berarti artinya sebentar lagi gate area stadion akan Iya, dibuka. sebentar lagi. Itu Anda dekat dengan pintu utama yang mungkin nanti akan menjadi akses bus Garuda Muda melewati situ? Ini sudah di depan stadion sebenarnya, tapi kalau untuk akses bus beda jalur, Pak. Jadi ini hanya jalur untuk supporter. Oh, jalur untuk supporter. Tadi Iya. saya ingin tahu juga sih, kan Anda sendiri kaget melihat performa Garuda Muda. Bagaimana dengan pendukung-pendukung lawan, kompetitor Indonesia? Mereka takjub tidak dengan skuad Garuda Muda saat ini? Iya, iya. Jadi dari pertandingan terakhir kemarin, baik Korea maupun Yaman, mayoritas supporter, jelas supporter kita, Pak, memenuhi stadion, maksudnya memenuhi kuota yang disiapkan, semuanya terjual habis, dan mereka takjub lah. Mereka selalu melihat kita ketika kita mulai dari awal, bahkan sebelum pertandingan kita sudah mulai bersorak-sorak, mulai teriak-teriak gitu ya, sampai selesai pertandingan pun kita terus bersorak seperti itu. Ini untuk pertandingan hari ini, berapa sih kuota yang disiapkan sebetulnya untuk pendukung Timnas U17? Kuota yang disediakan sekitar 1.500, Pak. Jadi ini stadion sebenarnya yang cukup kecil ya, bukan stadion yang kita gunakan kemarin ketika kualifikasi Piala Dunia melawan Saudi. Kurang lebih stadion berkapasitas 27.000, sedangkan kapasitas yang dijual untuk penonton total baik Indonesia maupun lawan kurang lebih hanya 1.500. Oke, 1.500, tapi itu dukungan tentu akan lebih menggebu-gebu, membakar semangat Garuda Muda untuk bertanding hari ini. Terima kasih Mas Ramadan, langsung dari Jeddah Arab Saudi. Selamat menyaksikan laganya nanti, dan kami doakan yang terbaik untuk Timnas U17. Terima kasih Mas Ramadan. Ya, terima kasih Pak Ibrahim.